Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai pertempuran Surabaya. Anak-anak, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yuk, lengkapnya kita saksikan video dari Muhammad Farhan. Silakan disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya dikenal juga dengan sebutan Pertempuran 10 November. Pertempuran Surabaya merupakan perang antara tentara Republik Indonesia yang dibantu oleh arek-arek Surabaya atau pemuda-pemuda Surabaya melawan tentara Inggris yang ditunggangi oleh kepentingan Belanda. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya dipicu oleh kejadian dikibarkannya bendera Belanda di atas gedung Hotel Yamato. Kedatangan tentara Inggris ke Indonesia sebenarnya hanya untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh tentara Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Pada tanggal 18 September, Mr. Polekman menyuruh anak buahnya untuk mengibarkan bendera Belanda di atas gedung Hotel Yamato. Hal ini mengakibatkan kemarahan warga kota Surabaya karena dianggap telah melecehkan kedaulatan Republik Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memproklamirkan kemerdekaannya. Kabar ini tersebar dengan cepat ke seluruh pelosok Surabaya, dan dalam waktu singkat seluruh area Hotel Yamato dan sekitarnya telah dipenuhi oleh warga Surabaya. Saat itu juga Residen Sudirman didampingi oleh 2 orang ajudannya menemui Mr. Polekman dan meminta beliau untuk menurunkan kembali bendera Belanda yang sudah dikibarkannya. Akan tetapi Mr. Polekman tidak mau memenuhi permintaan dari Residen Sudirman. Hingga akhirnya 2 orang pemuda Surabaya yaitu Kusnowibowo dan Haryono naik ke atap Hotel Yamato. Mereka berhasil menurunkan bendera Belanda. Bendera tersebut kemudian dirobek bagian yang berwarna birunya sehingga menyisakan warna merah dan putih. Sesaat setelah itu Kusnowibowo dan Haryono menaikkan kembali bendera yang sudah berwarna merah dan putih, sehingga bendera negara Republik Indonesia berkibar di atas gedung Hotel Yamato. Pada tanggal 25 Oktober, Brigadir Infanteri Kerajaan Inggris HWS Malabi datang ke Surabaya. Brigadir Infanteri Kerajaan Inggris HWS Malabi datang ke Surabaya. Malabi datang ke Surabaya bukan untuk berperang, melainkan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang yang ditawan oleh tentara Jepang, serta memulangkan tentara Jepang kembali ke negaranya. Akan tetapi Malabi tewas terbunuh oleh para pejuang Surabaya. Kematian Malabi membuat Inggris marah besar kepada Indonesia, terutama terhadap penduduk kota Surabaya. Inggris mengancam rakyat Surabaya yang bersenjata agar menyerahkan diri kepada tentara Inggris yang ada di Surabaya. Akan tetapi rakyat Surabaya menolak terhadap ancaman Inggris. Mereka tidak mau Indonesia kembali dijajah oleh bangsa asing. Pada masa itu, tokoh Indonesia yang paling aktif dan sangat berjasa terhadap perjuangan rakyat Surabaya adalah Bung Tomo dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah bertemu Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seseorang yang berpengaruh di Surabaya dan pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad bagi seluruh penduduk Surabaya agar berjuang melawan serangan tentara Inggris. Resolusi jihad ini ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 1945.
Melalui siaran radio, Bung Tomo menyerukan orasi-orasi perjuangan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama warga Surabaya, agar berjuang sampai titik darah penghabisan, demi untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berkat orasi dari Bung Tomo, banyak masyarakat dari kota lain berdatangan ke Surabaya untuk membantu melawan serangan tentara Inggris. Kemudian pada tanggal 10 November 1945 terjadilah perang antara tentara Republik Indonesia yang dibantu oleh arek-arek Surabaya melawan serangan tentara Inggris. Perang tersebut berlangsung selama 21 hari dan kota Surabaya akhirnya dikuasai oleh tentara Inggris. Berkat dari kegigihan dan keberanian para pejuang yang bertempur di Surabaya, maka pemerintah Indonesia menjadikan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Yaitulah video dari Muhammad Farhan mengenai pertempuran Surabaya. Jadi anak-anak, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Demikianlah video ini, mudah-mudahan anak-anak lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.